Hai, Assalamualaikum. Kami mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala yang beranggotakan Abdul Razak, Muhammad Aldi Umrah, Dea Reskika, Cut Siti Rida Zahara, dan Alia Zahra Tuddini ingin menjelaskan mengenai pelaksanaan rehabilitasi pasca COVID-19 berdasarkan beberapa studi kasus. Namun sebelum itu, kalian tahu nggak sih apa itu COVID-19? COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah jenis penyakit baru yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 yang juga disebut dengan virus corona. Nah, kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan yang berasal dari negara Cina pada akhir Desember 2019. Setelah itu, COVID-19 menular antar manusia dengan sangat cepat dan menyebar ke puluhan negara termasuk Indonesia yang hanya dalam beberapa bulan. Nah, dalam melakukan penanganan COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan. Yang pertama, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2020 yang merupakan perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Lalu, ada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan Coronavirus Disease 2019. Nah, di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 menjelaskan bahwa dalam pemulihan dan transformasi ekonomi nasional dibentuk Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di antaranya adalah yang pertama, ada ketua yang bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tugas komite dan menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Yang kedua, wakil ketua yang bertugas dalam membantu pelaksanaan tugas ketua komite. Yang ketiga, tim pelaksana yang bertugas mengkoordinasikan dan mengintegrasikan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Yang keempat, ada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis yang berkaitan dengan penanganan COVID-19, menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis penanganan COVID-19 secara cepat dan tepat, melaksanakan pengawasan pelaksanaan kebijakan penanganan COVID-19, menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam penanganan COVID-19. Yang kelima, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional yang bertugas melaksanakan dan mengendalikan implementasi kebijakan strategis, menyelesaikan permasalahan pelaksanaan kebijakan strategis, melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan dan langkah-langkah lain yang diperlukan dalam pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dan yang keenam adalah sekretariat yang bertugas memberikan dukungan program dan pelaksanaan tugas komite, tim pelaksana, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, dan bertugas memberikan dukungan administrasi dalam pelaksanaan tugas komite, tim pelaksana, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional, serta melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Komite. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai studi kasus yang pertama, yaitu pelaksanaan rehabilitasi pasca COVID-19 di Gampong Lambung, Banda Aceh. Mengapa kami mengambil lokasi di Gampong Lambung? Karena Gampong Lambung ini merupakan gampong yang paling sigap dalam melakukan penanganan COVID-19 ketika kasus pertama muncul di kota Banda Aceh. Sejak akhir bulan Maret 2020, Gampong Lambung melakukan lockdown lokal yang merupakan hasil keputusan bersama warga gampong tersebut dalam mengantisipasi penyebaran virus corona. Di depan pintu gerbang atau gapura Gampong Lambung, warga mendirikan tenda dan posko untuk memberitahukan kepada pendatang yang bukan merupakan warga Gampong Lambung bahwa untuk sementara tidak diizinkan masuk ke gampong tersebut. Sebelum memasuki kawasan Gampong Lambung, kendaraan-kendaraan warga akan disemprotkan terlebih dahulu dengan disinfektan dan wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan di depan pintu gerbang gampong tersebut.
Agar semakin aman, warga setempat berinisiatif untuk menggunakan jas hujan yang dianggap sebagai alat pelindung diri atau APD. Nah, setelah melakukan lockdown lokal, pemerintah Kampung Lambung memberikan sembako kepada seluruh warganya secara merata tanpa terkecuali. Sembako tersebut diantaranya adalah beras 1 sak, telur 1 papan, minyak goreng, dan gula 1 kg yang diperkirakan cukup untuk 2 minggu. Anggaran belanja sembako tersebut berasal dari hasil kumpulan pinjaman uang tunai dari para donatur yang nantinya pinjaman tersebut akan dikembalikan ketika dana desa telah cair. Pembagian sembako tersebut dilakukan langsung oleh para pemuda Gampong ke setiap rumah yang berada di Gampong tersebut. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya, pemerintah Kampung Lambung juga membuka pasar kaget dalam menghadapi virus COVID-19 yang berlokasi di Escape Building atau gedung penyelamatan yang berada di Kampung Lambung. Pasar tersebut dikelola oleh Badan Usaha Milik Gampong atau BUMG dan hanya diperuntukkan bagi warga setempat agar tidak banyak melakukan aktivitas di luar Gampong. Selanjutnya, kita akan membahas studi kasus di luar negeri. Yang pertama, pelaksanaan rehabilitasi COVID-19 di negara Vietnam. Kasus COVID-19 di Vietnam pertama kali muncul pada tanggal 22 Januari, di mana terdapat 2 warga negara Cina yang dinyatakan positif di kota Ho Chi Minh. Setelah kasus pertama terdeteksi, penerbangan dari dan ke kota Wuhan dihentikan. Pemerintah juga melakukan penelusuran lengkap kepada semua orang yang kontak dengan pasien positif tersebut. Terdapat beberapa faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan Vietnam dalam menangani COVID-19. Di antaranya adalah yang pertama, kesigapan pemerintah Vietnam. Sejak awal, pemerintah Vietnam telah mengaktifkan sistem respon dengan mengintensifkan pengawasan secara ketat. Contohnya, pada tanggal 1 Februari, maskapai penerbangan Vietnam Airlines menghentikan seluruh penerbangan dari China, Hong Kong, dan Taiwan. Dan pada tanggal 21 Maret, Vietnam menutup total semua penerbangan internasional. Langkah tersebut diikuti dengan tes masif, pelacakan kontak agresif, dan sosialisasi kesehatan masyarakat secara luas. Kemudian, pada tanggal 1 hingga 22 April, pemerintah negara Vietnam memberlakukan lockdown yang ketat. Dan bagi warga yang masih diduga positif COVID-19, wajib melakukan karantina selama 14 hari dengan biaya karantina yang ditanggung pemerintahan Vietnam. Yang kedua adalah pelacakan masif. Dalam hal ini, pemerintah Vietnam melakukan pelacakan secara agresif terhadap penyebaran COVID-19, yaitu pemerintah mulai mendata penduduk yang telah melakukan perjalanan ke luar negeri maupun pihak yang dianggap rawan terpapar virus ini. Selanjutnya, yang ketiga adalah keterbukaan informasi dan partisipasi aktif masyarakat. Pemerintah mulai mengirimkan pesan secara reguler ke semua pemilik handphone mengenai tahapan yang harus mereka lakukan untuk melindungi dirinya, dan juga memanfaatkan mesin propaganda untuk menjalankan kampanye peningkatan kesadaran masyarakat untuk bersama-sama memerangi wabah ini. Masyarakat juga berbondong-bondong membantu pemerintah dengan melakukan penggalangan dana, serta bersedia menjadi informan yang baik mengenai persebaran COVID-19 di wilayahnya. Yang keempat adalah mempersiapkan alat tes, laboratorium, dan aturan kesehatan. Pada awal bulan Maret, ilmuwan Vietnam sudah mengembangkan alat tes yang murah harganya. Pada pertengahan Maret, masker wajib dikenakan semua orang yang berada di tempat umum. Jumlah lab yang bisa melakukan pengetesan COVID-19 di Vietnam naik dari 3 di bulan Januari menjadi 112 di bulan April. Di akhir bulan April, Vietnam sudah melakukan 260.000 tes atau setara dengan 2.691 tes per 1 juta penduduk. Selain itu, aturan kesehatan Vietnam untuk menilai infeksi pasien adalah dokter harus tanggap ketika mengobati pasien dengan gejala corona seperti demam, batuk, maupun gangguan pernapasan. Pasien dianjurkan menjalani diet ketat oleh dokter dengan cara membiasakan diri untuk sarapan pagi, membatasi asupan karbohidrat, mengonsumsi makanan yang bervariasi seperti sayuran dan buah-buahan, memperbanyak meminum air, serta rajin berolahraga. Lalu yang kelima adalah kegiatan ekspor-impor hewan liar yang dilarang masuk ke Vietnam untuk sementara waktu. Hal ini diberlakukan karena hewan liar adalah perantara penyakit COVID-19.
Kegiatan perdagangan hewan liar dari luar provinsi maupun keluar Vietnam diberhentikan sejak 28 Januari 2020 lalu. Dan yang terakhir adalah kesiapsiagaan pemerintah Vietnam pada kasus kematian pertama. Kasus kematian pertama korban COVID-19 di Vietnam pada tanggal 31 Juli. Korban tersebut adalah seorang pria yang berumur 70 tahun di kota Da Nang. Berselang 6 hari sejak kematian tersebut, kota Da Nang melaporkan adanya klaster penularan baru di rumah sakit setempat. Kasus COVID-19 terus bertambah hingga melewati angka 550. Pemerintah kemudian memberlakukan penguncian wilayah di Da Nang dengan pembatasan ketat untuk akses keluar dan masuk kota. Berkat langkah sigap dan tepat yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam, penerbangan ke kota Da Nang dibuka kembali pada awal September. Selang beberapa hari kemudian, orang-orang sudah bisa berlibur ke pantai setelah aturan penutupan pantai dicabut. Nah, studi kasus yang terakhir berada di negara Australia. Kasus COVID-19 di Australia pertama kali muncul di awal Maret tahun 2020, di mana Australia memiliki kasus positif virus corona sebanyak 6.400 jiwa dan kasus yang meninggal dunia mencapai 63 jiwa. Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Australia yang menjadi tolak ukur keberhasilan Australia dalam menangani COVID-19. Di antaranya adalah yang pertama, belajar dari negara lain. Ketika negara Cina telah menerapkan lockdown di kota Wuhan, Australia pun menghentikan penerbangan luar negeri terutama dari Cina. Namun, ternyata terdapat warga yang kembali ke Australia dari luar negeri dan dinyatakan positif terjangkit virus corona, sehingga pemerintah mewajibkan penerapan karantina yang melakukan perjalanan dari luar negeri selama 14 hari di rumah masing-masing. Yang kedua adalah koordinasi antar negara bagian. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, yang menggelar pertemuan Kabinet Nasional yang berisi para menteri dan seluruh kepala negara bagian untuk mengkoordinasikan kebijakan baik di tingkat federal atau nasional maupun di tingkat lokal atau negara bagian. Pemerintah Australia juga mengerahkan kelompok atau komite yang profesional di bidang kesehatan, yaitu Australian Health Protection Principle Committee, sebagai penasihat bagi pemerintah Australia untuk mengatasi masalah COVID-19. Ketiga adalah transparansi data dan informasi. Pemerintah federal Australia dan pemerintah negara bagian yang didampingi oleh pejabat kesehatan setiap harinya menjelaskan kondisi atau data terbaru mengenai setiap orang yang terkena virus melalui press conference yang bertujuan agar warga lebih mengetahui apa yang terjadi dan bagaimana proses penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Australia. Yang terakhir adalah imbauan dan denda. Di Australia dan beberapa negara bagian menerapkan aturan denda bagi mereka yang melanggar ketentuan untuk tidak keluar rumah. Nah, sejak awal Juni 2020, Australia tidak melaporkan adanya kasus-kasus positif yang baru. Maka dari itu, banyak dari warga Australia yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mengunjungi pertokoan, restoran, dan public house saat akhir pekan untuk pertama kalinya sejak pelonggaran pembatasan. Sejak akhir Oktober 2020, pelonggaran pembatasan juga telah dilakukan di Melbourne. Warga Melbourne sudah diizinkan untuk meninggalkan rumahnya dengan alasan apapun, tetapi pembatasan perjalanan tetap dilakukan, yaitu radius 25 km. Kemudian tahap akhir adalah pelonggaran pembatasan seluruh wilayah negara apabila sudah dipertimbangkan bagi tim kesehatan mengenai segala perubahan potensial terhadap pembatasan, berdasarkan jumlah kasus, jumlah tes, dan faktor-faktor lainnya. Lalu, kira-kira apa sih hubungannya COVID-19 ini dengan perencanaan wilayah dan kota? Pandemi COVID-19 telah merubah pola dan struktur kehidupan masyarakat, begitu pula dengan perencanaan pembangunan tata ruang wilayah dan kota. Setelah melewati tahap rehabilitasi yang panjang, para perencana harus dapat membentuk suatu pembangunan dengan konsep yang sehat, dalam artian sadar akan lingkungan kota yang harus dijaga agar tetap sehat sekaligus menyehatkan warga kota, dan juga dapat mempersiapkan kota dengan konsep resilient city yang siap siaga menghadapi bencana apabila terjadi pandemi seperti ini lagi. Dengan mengikuti tren kesehatan pada tata ruang, maka akan membentuk perancangan kota yang berbeda. Apabila sudah fokus dengan konsep yang sehat,
maka perencanaan pembangunan yang direncanakan akan memprioritaskan protokol kesehatan yang harus tetap ada dimanapun kita berada. Tetapi, belajar dari pengalaman yang terjadi akibat pandemi ini, konsep seperti apapun yang dibentuk untuk pembangunan wilayah dan kota pasti akan direncanakan sesuai dengan mitigasi yang dapat menghadapi bencana seperti ini lagi. Lahan yang sebelumnya tidak memiliki fungsi tertentu bisa saja akan menjadi lahan yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan publik. Contohnya, Wisma Atlet yang berada di Kemayoran, Jakarta Pusat yang saat ini sudah dialihfungsikan sebagai tempat karantina pasien COVID-19. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan di masa yang akan datang di suatu wilayah akan mempersiapkan suatu lahan yang nantinya dapat digunakan untuk menghadapi bencana seperti ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses pelaksanaan rehabilitasi pasca COVID-19 berdasarkan studi kasus tadi adalah Gampong Lambung sudah menerapkan protokol kesehatan dalam menanggapi virus COVID-19 dengan sangat baik dan bahkan lebih awal daripada Kota Banda Aceh dalam membuat keputusan lockdown lokal sehingga masyarakat Gampong Lambung hingga saat ini tidak ada yang terpapar virus corona. Hal seperti ini juga dilakukan pada negara tetangga yang tidak begitu jauh dari Indonesia seperti Vietnam dan Australia yang cukup tanggap dalam menghadapi pandemi COVID-19. Sejak awal pandemi ini terjadi, kedua negara tersebut sudah menutup koneksi dengan negara lain, yaitu menghentikan kegiatan penerbangan luar negeri sehingga menghambat penyebaran virus corona. Selain itu, kedua negara ini memiliki dua kesamaan, yaitu keterbukaan atau transparansi data dan informasi yang sangat mementingkan partisipasi masyarakat agar selalu aware akan pandemi COVID-19 dan juga membentuk tim kesehatan yang profesional untuk menanggulangi masalah kesehatan yang disebabkan oleh virus corona. Negara Vietnam sendiri sejak ditemukannya kasus positif corona pertama kali di wilayahnya, langsung memutuskan untuk lockdown pada kawasan di mana warganya terjangkit. Dapat dilihat betapa sigapnya pemerintah Vietnam dalam memutuskan penyebaran virus corona. Kemudian, negara Australia memberlakukan denda apabila terdapat warga yang keluar rumah dengan alasan kegiatan yang tidak jelas. Kebijakan-kebijakan yang sudah diberlakukan di negara Vietnam dan Australia tentu saja dapat menjadi pembelajaran atau best practice dan lesson learned yang juga dapat diterapkan di Indonesia. Contohnya saja, kesiapsiagaan pemerintah Indonesia yang bisa saja langsung memutuskan untuk melakukan lockdown sejak kasus pertama yang terjadi di Jakarta. Namun, pemerintah Indonesia terkesan lambat dalam menangani kasus tersebut. Selain itu, mengenai transparansi data dan informasi, banyak konspirasi yang menyatakan bahwa adanya manipulasi angka terkait masyarakat yang dinyatakan positif. Kemudian, pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan denda jika tidak memakai masker dari Rp100.000 hingga Rp250.000. Namun hal itu juga kembali lagi kepada peraturan daerah setiap wilayah di Indonesia. Mengenai pengerahan masalah kesehatan kepada ahli kesehatan seperti Vietnam dan Australia, negara Indonesia tidak begitu tanggap dalam menangani permasalahan kesehatan. Namun ada organisasi Ikatan Dokter Indonesia atau IDI yang membantu mengontrol penanganan COVID-19 ini. Selain itu, ada banyak pula LSM yang membantu mengerahkan tenaganya untuk membantu para perawat rumah sakit dalam menangani pasien yang sudah positif terjangkit virus corona. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga informasi-informasi yang kami berikan berguna bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.